Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini untuk mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, serta jangan lupa yang terpenting kita siapkan Alkitab kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang terambil dari KC 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang murni. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami, agar kami dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman-Mu, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya doa ini dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 110 ayat 5 sampai ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai, di tepi jalan, ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan salah satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. bersama Yesus dalam terang, di rumah yang
Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan sana, bebas dosa, hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya? Sehat kah? Kak Gloria berharap adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang iman. Wah, apa itu iman? Sebelumnya, kita akan membaca dulu Alkitab. Yuk, sekarang siapkan Alkitabnya, diambil Alkitabnya. Kalau sudah, kita akan baca, kita akan buka Alkitabnya dari Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sudah siap? Kalau sudah siap ayat bacaannya, sekarang kita berdoa dulu yuk, minta pimpinan Roh Kudus. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan kasih yang Tuhan beri bagi kami dan seluruh keluarga kami. Pagi ini kami sudah siap membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk bisa duduk dengan tenang dan dapat berkonsentrasi sehingga apa yang disampaikan Kak Gloria dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus juga yang menolong Kak Gloria untuk dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita berdiri dan kita baca Alkitab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah
telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia angkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang iman. Ada yang tahu apa itu iman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Barusan kita sudah membaca Ibrani 11 ayat 1-7. Di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita harus percaya kepada Tuhan meskipun kita belum pernah bertemu secara langsung dengan Tuhan. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak tahu apa yang akan Tuhan berikan bagi kita di masa depan. Nah, ada 3 contoh tokoh Alkitab nih adik-adik yang hidupnya beriman hanya kepada Tuhan Allah. Yang pertama ada Habel. Kain dan Habel adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang gembala kambing dan domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Kain memberikan hasil kebunnya kepada Tuhan, namun Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena Kain tidak memberikan dari hasil kebun yang terbaik. Sedangkan Habel memberikan kambing domba yang sulung, yaitu yang lahir pertama, dan kambing domba yang gemuk, yang berlemak, dan yang paling baik yang dia miliki. Dan itulah iman Habel kepada Tuhan Allah, yaitu Habel rela memberikan hasil ternak yang pertama, yang paling baik loh, yang dia miliki hanya kepada Tuhan. Tokoh Alkitab yang kedua adalah Henokh. Henokh adalah keturunan Adam dan Hawa loh adik-adik. Henokh hidup selama 365 tahun. Wah, lama sekali, 365 tahun. Kenapa ya Henokh bisa hidup dengan lama? Karena Henokh adalah orang yang patuh, taat, dan hidupnya sangat dekat dengan Tuhan Allah. Henokh hidup berkenan di hadapan Tuhan Allah, yaitu hidup yang akrab dan yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satu bentuk keakraban Henokh kepada Tuhan adalah dengan berdoa, rajin berdoa. Dan tokoh Alkitab yang ketiga adalah Nuh. Adik-adik ingat Nabi Nuh? Tuhan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal atau perahu yang besar sekali. Karena Tuhan Allah akan
membuat air bah atau banjir yang sangat besar. Tuhan Allah mau menghukum manusia pada zaman itu loh adik-adik, karena mereka tidak hidup taat kepada Tuhan Allah. Mereka hidup berdosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan Allah sangat mengasihi Nabi Nuh dan keluarganya, sehingga Tuhan Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera itu. Pada waktu itu musim kemarau, sehingga orang-orang di sekitar Nabi Nuh mengira bahwa Nabi Nuh sudah gila karena membuat bahtera pada saat musim kemarau atau musim kering. Mana mungkin ada air bah atau banjir besar di musim kemarau atau musim kering itu. Namun Nabi Nuh tetap percaya dan taat kepada Tuhan Allah. Ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Meskipun ia tidak tahu kapan air bah itu datang, ataupun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Nah, itulah iman Nuh kepada Tuhan Allah. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi ia tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Nah, adik-adik, contoh 3 tokoh Alkitab tadi, Tuhan Allah mau mengajarkan kita semua untuk tetap beriman dan percaya hanya kepada Tuhan Allah. Di masa-masa sulit seperti ini adik-adik, yang gak boleh pergi kemana-mana, belajar dan bermain masih di rumah saja, tidak bertemu dengan teman di sekolah ataupun di gereja. Namun kita harus tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, kita harus tetap semangat, harus tetap rajin berdoa dan juga rajin belajar meskipun hanya di rumah saja. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan minggu ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik akan bermain games, di mana adik-adik harus menemukan 8 kata yang tersembunyi secara mendatar, menurun, dan diagonal. Untuk bermain games, adik-adik bisa klik link di description box di bawah ini ya. Untuk mengakhiri pelayanan firman minggu ini, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan mau mengajarkan kami untuk hidup dengan percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk bisa hidup, beriman, dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap beriman dan selalu bersuka cita. Adik-adik, untuk persembahan dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar ya.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, tapi juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, kudengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang, ibadah kami telah selesai ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami juga dalam 1 minggu ke depan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan jangan lupa adik-adik tetap harus jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.